Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Wanita hamil dan yang menyusui ketika mengkhawatirkan kesehatan tubuhnya atau janin yang dikandungnya atau anak yang disusuinya, maka mereka berdua boleh tidak berpuasa. Namun tentu mereka wajib melakukan apa yang menjadi konsekuensi karena ketidakpuasaan mereka. Tersebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Al-Juz'u Tsani wa Salasun, juz ke-32. Disebutkan dalam halaman 69, Al-hamil wal murdi' idza aftarata khafan 'ala waladayhima. Wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya. Ittafaqal fuqaha'u 'ala anna al-hamila wal murdi'a, sepakat ulama fikih bahwa wanita hamil dan yang menyusui idza aftarata khaufan min as-sawmi 'ala anfusihima, jika keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kesehatan tubuhnya dengan dia berpuasa, fa 'alaihimal qada'u wala fidyatu 'alaihima kal maridi, maka mereka hanya wajib untuk mengqada, mengganti puasanya, tidak harus membayar fidyah, kafarah, yakni memberi makan satu orang miskin di setiap hari tertinggalnya sebanyak 1 mud, karena mereka kal maridi, bagaikan orang sakit. Ini ketika dia mengkhawatirkan kondisi fisik dan tubuhnya saja. Sepakat ulama dia tidak wajib fidyah, hanya wajib mengqada. Kesepakatan itu juga wakada in khafata ala anfusihima waladayhima. Sepakat pula ulama bahwa wajib mengqada saja tanpa harus membayar fidyah ketika keduanya mengkhawatirkan kondisi tubuhnya sekaligus mengkhawatirkan kondisi janin yang dikandung dan anak yang disusuinya. Ini juga sepakat para ulama, bisa dirujuk di referensinya mereka masing-masing mazhab ulama kita. Sebutkan di sini Al-Majmu' ini milik mazhab Syafi'i Imam An-Nawawi, Al-Mughni ini milik mazhab Hambali oleh Ibnu Qudamah, Al-Bada'i ini milik mazhab Hanafi, wal Fawaqih Ad-Diwani ini milik mazhab Maliki. Jadi 4 mazhab memang sepakat ketika wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya saja atau khawatir terhadap dirinya plus khawatir terhadap kondisi janin atau anaknya, maka sepakat ulama mereka hanya wajib mengqada, tidak wajib membayar fidyah. Kemudian illa annahum ikhtalafu fima idza aftarata khaufan 'ala waladayhima. Yang menjadi perselisihan pendapat para ulama kita adalah ketika wanita hamil dan menyusui yang mereka khawatirkan adalah kondisi janin atau anaknya. Ini yang mereka ikhtilafi. Fadhahaba Syafi'iyyatu fil azharil aqwal 'indahum wal Hanabilatu, bahwa mazhab Syafi'i yang lebih jelas ya, karena mereka minimal ada 3 pendapat di kalangan Syafi'iyah ini. Nah, yang paling muktamad yang dipegang di mazhab mereka juga mazhabnya mazhab Hambali, begitu pula Imam Mujahid ya. Pendapat pertama ini bahwa ila anna 'alaihimal qada'u wa it'amu miskin an kulli yaumin. Kewajibannya adalah qada, mengganti, plus wajib pula memberi makan fakir miskin setiap hari tertinggalnya sebesar 1 mud. Itu kafarah fidyahnya. Mereka wajib qada dan wajib fidyah. Ya, karena li'annahuma dakhilatani fi umumi qaulihi ta'ala, mereka masuk ya dari keumuman apa yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 84, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi mereka yang lemah, yang sama sekali tidak sanggup untuk berpuasa, maka kewajiban adalah fidyah, kata Allah. Ya, jadi mereka mengkategorikan wanita hamil dan menyusui yang khawatirnya kepada anaknya, maka mereka bagaikan orang yang tidak sanggup sama sekali untuk berpuasa. Ya, ini juga mereka berhujjah dengan tafsirnya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Juga keterangan dari ulama Hambali, Imam Ibnu Qudamah ya, bahwa beliau mengatakan waruya dzalika ani bin Umar radhiyallahu anhu. Ternyata juga ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Juga demikian pendapatnya, wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap anaknya mereka wajib qada plus fidyah. Wala mukhalif lahuma fi sahabah radhiyallahu anhum. Ya, beliau menyatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan sahabat dengan pendapat satu ini. Ya. Wali annahu ya, karena fitron bisababi nafsi ajizatin an tariqil khilqah, karena memang sudah
kondisi bawaan tubuhnya yang sama sekali tidak sanggup untuk berpuasa, ya fawajabat bihil kafarah, maka wajib baginya yakni wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap anaknya untuk berkafarah fidyah tadi, kasyaikhi, ya sebagaimana seorang syekh tua renta yang tidak sanggup, ya sebagaimana ayat tadi juga Al-Baqarah 184 itu juga ditujukan kepada orang tua renta yang tidak dapat sanggup untuk mengganti hutang puasanya. Maka wanita hamil menyusui yang khawatir terhadap anaknya, mereka dikategorikan seperti orang tua ini. Allah alam shawab. Ini pendapat pertama Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, dan juga Ibnu Umar, ya, mereka berpendapat wajib qada plus fidyah, ya. Ini sebagian pendapat dari Ibnu Umar, ya. Baik. Mazhab yang kedua wadhab al-Hanafi wa Atha ibn Abi Rabbah. Mazhab kedua adalah mazhab Hanafi, Imam Atha bin Abi Rabbah, kemudian Al-Hasan Al-Basri wa Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak, Imam An-Nakhai, Imam Sa'id bin Jubair, Imam Az-Zuhri, Imam Rabi'ah, Imam Al-Auza'i, Imam As-Sauri, Imam Abu Ubaid, dan Imam Abu Thawr, ya rahimahumullahu jami'ah. Dan juga termasuk salah satu pendapat di kalangan Syafi'iyah, namun tidak masyhur, tidak mu'tamad dalam mazhab mereka. Mazhab mereka adalah yang pertama tadi. Ila annahu, mazhabnya ini yang kedua ini adalah la tajibu alaihim al-fidyah bal tustahabbu lahuma. Ya, mereka hanya wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah kafarah, ya. Hanya saja fidyah itu hanya hukumnya sampai pada sunnah saja. Ya, sedikit berbeda, ya. Bahwa mereka tidak menolak fidyah itu boleh dan bagus, sunnah, dianjurkan. Ya, tapi tidak wajib. Yang wajib hanya mengqadha. Adapun fidyah untuk wanita hamil menyusui yang khawatir terhadap anaknya, fidyah hukumnya hanya sunnah bagi mereka, ya, sesuai dengan hadis yang mereka jadikan dalil adalah hadis di mana Nabi SAW pernah mengatakan innallaha wada'a 'anil musafiri shauma wa syatr salah. Allah tidak mewajibkan, ya, untuk saum dan genap, ya, salatnya, yakni bagi para musafir. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga al-hamil, kata Nabi juga wanita hamil, wal murdi awil murdi, atau wanita yang menyusui, as-shaum aw siyam, juga tidak wajib untuk wanita hamil dan yang menyusui untuk berpuasa. Berkata salah seorang rawi, wallahi laqad qalakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma aw kilaihima. Ya, salah satu hadis ini atau kedua-duanya demi Allah Rasulullah pernah menyampaikan, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh, kita bisa lihat, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan, ya. Allah tidak mewajibkan bagi musafir, bagi wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa, maka hukumnya qadha. Adapun fidyah tidak wajib sampai pada sunnah saja. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga wadhab al-Malikiyah, ini pendapat mazhab Maliki, juga Imam Al-Lais, wa huwa qaulu salis inda Syafi'iyah, juga pendapat ketiga dari sebagian ulama Syafi'iyah, namun sekali lagi ini tidak masyhur, tidak dipegang, tidak muktamad. Ila anal hamil, wanita hamil tuftir wa taqdi wala fidyah alaihima. Wanita hamil mereka wajibnya boleh berbuka puasa dan wajibnya hanya mengqadha, tidak wajib fidyah. Ini yang hamil. Wa annal murdi'a tuftiru wa taqdi wa tafdi. Adapun seorang wanita yang menyusui, dia boleh tidak berpuasa, namun konsekuensinya wajib mengqadha dan plus bayar fidyah. Nah, di sini para ulama Malikiyah dan Imam Al-Lais membedakan antara wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dia hanya qadha tanpa fidyah, wanita menyusui mereka qadha plus wajib fidyah. Alasannya apa? Li'annal murdi'a yumkinuha an tastardi'a, ya an tastardi'a liwaladiha. Karena seorang wanita yang menyusui memungkinkan untuk, ya, mencari wanita lain untuk dia berikan upah agar menyusui anaknya. Bi khilafil hamil, yang itu berbeda dengan wanita hamil, tidak bisa diwakilkan. Wa li'annal hamla muttasilan bil hamil. Seorang wanita yang mengandung itu, ya, dianya berkaitan dengan seorang yang hamil, artinya bahwa wanita hamil dia adalah wanita yang secara kondisi dia mengkhawatirkan tubuhnya, kemudian kalau dia mengandung, ya, dia juga mengkhawatirkan kepada anaknya. Jadi sama saja, fal khaufu alaihi kal khauf, bahwa kekhawatiran terhadap anaknya,
fal khaufu alaihi, khawatir terhadap anaknya, fal khaufu alaihi kal khauf ala ba'di adaiha, ya, maka itu sama dengan khawatir terhadap sebagian tubuhnya. Wanita hamil ini khawatir terhadap dirinya itu sama dengan dia khawatir terhadap anaknya, karena anak itu bagian dari tubuhnya. Maka tidak ada bedanya wanita hamil dengan orang yang mengkhawatirkan tubuhnya. Wali anal hamil aftarat lima'na fiha fahiya kal marid, dia sebagaimana orang sakit, ya, karena dia mengkhawatirkan anaknya itu sama dengan mengkhawatirkan bagian dari tubuhnya. Beda dengan murdi aftarat limun fasil anha, seorang wanita yang menyusui, dia yang dia khawatirkan adalah apa yang terpisah dari dia, yakni anaknya terpisah dari dia, sehingga tadi mereka mengatakan memungkinkan untuk dia memberikan upah wanita lain untuk menyusui anaknya. Jadi ada solusi lain, sehingga yang murdi, wanita menyusui, dia wajib qadha plus wajib fidyah. Beda dengan yang hamil, dia tidak berpisah dengan anaknya, maka dia sebagai orang sakit sehingga dia hanya wajib qadha. Adapun murdi fa wajaba 'alaiha al-fidyah, maka wajib dia fidyah karena berpisah antara dia dengan anaknya. Allah alam shawab, itu mazhab yang ketiga, ya, membedakan antara hamil dengan murdi, wanita hamil dan wanita yang menyusui. Nah, ada lagi pendapat yang keempat, ini berbeda lagi. Wa dhahaba ba'du ulama'i salafi, sebagian ulama salaf kalangan sahabat, minhum, di antara mereka adalah Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin wa Sa'id bin Jubair, tiga ulama salaf kita ini radhiyallahu anhum, mereka punya pendapat ila annahum yuftirani, mereka boleh berbuka puasa. Nah, konsekuensinya wa yut'imani, mereka bayar fidyah, memberikan makan fakir miskin satu mud setiap hari tertinggalnya, wala qada alaihima, dan tidak wajib membayar qada. Yani terbalik dari yang sebelumnya, bahwa mereka wajib fidyah, tidak wajib qada. Dan ini juga kuat, ya, dimana boleh jadi hikmah dengan pendapat ini, wanita yang awalnya tadi hamil, setelah hamil melahirkan, kemudian setelah melahirkan kondisinya adalah sebagai wanita menyusui, ya, itu waktu yang cukup lama, bahkan boleh jadi sampai bertemu kepada Ramadan berikutnya, ya, bagaimana untuk qada, bagaimana untuk bisa mengganti, maka cukup dengan fidyah saja, bayar saja yang wajib, tidak wajib untuk mengganti, karena begitu lamanya waktu yang mereka alami, ya, mulai dari mereka hamil sampai nanti kemudian mereka menyusui. Dan pendapat ini juga, ya, kuat, dan ada ulama salaf yang berpegang dengannya. Tapi Allah alam shawab, jadi minimal ada 4 pendapat. Yang pertama, mazhab Hambali dan Syafi'i, wanita yang khawatir terhadap anaknya maka wajib qadha plus fidyah. Mazhab yang kedua adalah mazhab Hanafi, dan sebagian besar tadi banyak ulama-ulama tabi'in disebutkan, Imam An-Nakhai, Imam Al-Auza'i, ya, Imam Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, dan yang lain sebagainya. Mereka berpendapat bahwa wajibnya qadha, adapun fidyah hanya dianjurkan saja, tidak wajib. Mazhab yang ketiga, mazhab Maliki dan termasuk Imam Al-Laits, di mana mereka membagi dan membedakan antara wanita hamil dengan wanita menyusui. Wanita hamil, dia sebagaimana orang sakit yang khawatir terhadap janinnya atau khawatir terhadap anaknya, sama dengan khawatir terhadap tubuhnya. Jadi sebagaimana orang sakit, dia hanya wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah, itu yang hamil. Adapun yang murdi, wanita yang menyusui, dia kedua-duanya wajib mengganti dan wajib membayar fidyah karena dia berpisah dengan anaknya. Misal ada solusi, dia bisa memberikan upah kepada wanita lain agar menyusui anaknya, atau ya bisa disusukan oleh wanita lain. Jadi dia wajibnya qadha plus fidyah. Adapun pendapat yang keempat, ya, ini sebagian ulama salaf, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair, bahwa yang wajib justru fidyah saja, yang qadha malah tidak wajib, ya, hanya membayar fidyah tanpa dia harus mengganti. Ketiga pendapat ini masing-masing dikuatkan oleh ulama-ulama salaf kita terdahulu. Yang menjadi kesepakatan ulama adalah ketika wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap tubuhnya saja, maka sepakat ulama dia hanya qadha, tidak wajib fidyah. Yang kedua, khawatirnya terhadap tubuhnya plus khawatir sekaligus terhadap anaknya, maka juga sepakat ulama bahwa mereka hanya wajib mengganti,
tidak wajib membayar fidyah. Yang ikhtilaf hanya tadi perkara mereka khawatir terhadap anaknya saja, ya, sampai pada 4 mazhab tadi yang sebagaimana kita sebutkan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.